Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semua? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Setiap orang mukmin berharap memiliki rumah yang mendapatkan berkah dari Allah. Kita sering mendengar orang mengatakan bahwa rumah mereka seperti neraka, penuh dengan kegelisahan, konflik, dan kekacauan. Konsep rumah yang ideal bagi seorang mukmin adalah rumah yang memiliki sifat-sifat marhamah, mutmainah, dan mubarakah. Artinya, rumah tersebut memancarkan cahaya ilahi, penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan selalu mendapatkan berkah dari Allah. Sebuah rumah yang besar dan mewah tidak menjamin bahwa rumah tersebut mendapatkan berkah dari Allah. Malah, bisa jadi rumah tersebut dibenci oleh Allah. Mungkin saja sebuah rumah yang kecil dan sederhana bisa menjadi rumah yang ideal, seperti rumah Rasulullah yang sangat sederhana namun mampu menciptakan surga di dalamnya. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, "Rumahku adalah surgaku." Lalu, bagaimana kita bisa membuat rumah yang ideal atau membuat rumah kita agar disukai dan diberkahi Allah? Agar tempat kita menjadi rumah yang diberkahi dan disukai oleh Allah, tentu tergantung dengan penghuni yang mendiami rumah tersebut dan memerlukan kiat-kiat khusus. Rumah yang selalu menerima tamu dengan penuh kehangatan dan menghormati mereka akan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah. Ketika pintu terbuka lebar, suasana rumah penuh dengan senyum, salam, dan keramahan. Tamu-tamu dihormati sebagai karunia, dianggap sebagai anggota keluarga yang baru ditemui. Allah menyukai rumah seperti ini karena pada setiap interaksi, keikhlasan dan kesopanan selalu terpancar. Aura positif meresap, menenangkan jiwa yang lelah, dan menumbuhkan persahabatan yang tulus. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ketika tamu datang pada suatu kaum, maka ia datang dengan membawa rizkinya. Ketika ia keluar dari kaum, maka ia keluar dengan membawa pengampunan dosa bagi mereka." Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya para malaikat senantiasa memohonkan rahmat kepada Allah untuk seseorang di antara kamu selama hidangannya masih diletakkan, belum diangkat untuk disimpan. Barang siapa memberi makan kepada seorang muslim makanan yang diinginkannya, maka Allah mengharamkannya dari api neraka." Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk suatu kaum, maka akan diberi hadiah berupa tamu yang akan singgah dengan membawa rizkinya dan pulang pun dengan rizkinya. Sungguh, Allah mengampuni dosa orang-orang yang berada di rumah tersebut. Allah juga menyukai rumah-rumah yang dikelilingi oleh pepohonan hijau yang indah. Pepohonan adalah simbol kehidupan yang tumbuh dan memberikan rasa kedamaian bagi pemilik rumah. Dengan adanya pepohonan, udara menjadi lebih segar dan lingkungan menjadi lebih sejuk. Tak hanya bermanfaat untuk berteduh oleh musafir, pohon juga menjadi makanan bagi makhluk lain ciptaan Allah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya." Sebuah rumah yang senantiasa dikunjungi oleh orang-orang alim akan mendapat kasih sayang dari Allah. Setiap sudut rumah akan dipenuhi oleh kehangatan ilmu dan kebaikan. Orang-orang yang tidur di sana penuh semangat menuntut ilmu dan berbagi pengetahuan yang mereka miliki. Tidak hanya itu, mereka saling berdiskusi, saling memberi ide dan inspirasi, serta dorongan untuk menjadi lebih baik. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi juga pernah bersabda, "Barang siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya,
Maka Allah menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Rumah yang sering dikunjungi orang berilmu atau menjadi pusat kebaikan dan kebijaksanaan. Ditambah lagi, orang-orang berilmu ternyata lebih disukai oleh Allah daripada ahli ibadah. Allah memberkahi rumah tersebut karena menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ridhonya dan menyebarkan cahaya. Tak hanya sering dikunjungi orang alim, sebuah rumah yang dijadikan majelis ilmu lebih diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Rumah yang peduli dan memperhatikan anak yatim dengan penuh kasih sayang serta kebaikan pasti akan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Allah berfirman, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." Rasulullah juga telah bersabda, "Sebaik-baik rumah kalian adalah rumah di dalamnya terdapat yatim yang dimuliakan." Menurut ayat ini, ada dua hal yang menyebabkan seseorang tergolong pendusta agama, yaitu menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Namun jika mereka diperlakukan dengan adil, diberikan kasih sayang, pendidikan yang baik, serta kesempatan untuk berkembang, Allah akan melihatnya sebagai tindakan mulia. Di sebuah rumah yang penuh dengan ucapan salam, keberkahan dari Allah akan selalu hadir. Setiap sudutnya akan dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan kehangatan. Setiap anggota keluarga saling menyapa dengan penuh cinta dan kesederhanaan. Allah menyukai rumah seperti ini dan membimbing mereka menuju kebahagiaan abadi. Nabi pernah bertemu Abu Umamah, seorang sahabat yang umurnya sekitar 16 tahun. Beliau bersabda, "Wahai Abu Umamah, ada di antara manusia yang jika aku melihatnya, hatiku menjadi sejuk. Dan engkau termasuk di antara mereka. Wahai Abu Umamah, jika engkau masuk rumah, berilah salam kepada penghuni rumah, agar mereka berkah bagimu dan bagi penghuni rumah." Abu Umamah berkata, "Demi Allah, sejak saat itu aku tidak melupakan nasihat Nabi tersebut." Allah juga senang dengan rumah yang selalu digunakan untuk sholat dan berjamaah. Di rumah tersebut, keberkahan akan menyebar dan menyelimuti setiap sudut, ditandai dengan suasana penuh ketaatan dan ketenangan yang memenuhi ruang-ruangnya. Sujud dan zikir yang berkumandang memenuhi malam dan pagi. Setiap sudutnya akan dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Allah menyukai rumah-rumah seperti ini, di mana seolah-olah pemilik rumah membuka pintu rumah mereka untuk menerima berkah Allah. Dalam Al-Quran Surat Toha ayat 132, Allah berfirman, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa." Para penghuni rumah yang hatinya selalu terpaut dengan Baitullah akan syarat dengan kemaslahatan, keberkahan, dan ketenangan. Sebuah rumah dengan majelis zikir adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Suara-suara yang bersama-sama mengingatnya mengalir dengan lembut melalui ruangan sehingga hati menjadi tenang dan jiwa-jiwa terhubung dalam ikatan keimanan. Dalam rumah itu, rahmatnya turun dengan lembut mengisi setiap sudut dengan kedamaian dan keberkahan. Ruang itu bercahaya dengan cahayanya, mengusir kegelapan dan menggantinya dengan kebahagiaan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 152, "Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur." Melakukan zikir dan bersyukur harus selalu menjadi bagian dari pendekatan ibadah kepada Allah. Jika kita menerapkan hal ini dalam kehidupan keluarga, maka akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Imam Al-Fudail bin Iyad berkata, "Sesungguhnya rumah yang disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan bersinar pada penghuni langit sebagaimana lampu yang menyinari penghuni rumah. Dan sesungguhnya rumah yang tidak disebutkan di dalamnya
nama Allah, ia akan menjadi gelap bagi penghuninya. Hal ini menjelaskan bahwa rumah yang dijadikan tempat berzikir akan diberi nur ilahi bagi penghuninya. Cahaya ketenangan, cahaya ketentraman, cahaya keharmonisan, dan kerukunan yang merupakan berkah dari Allah. Sebaliknya, jika rumah tersebut kosong dari zikir dan syukur, rumah tersebut akan menjadi gelap gulita. Bahkan ada yang mengatakan rumahnya laksana kuburan. Rasulullah memberikan perumpamaan dalam sebuah hadisnya. Perumpamaan rumah yang di dalamnya terdapat zikrullah dan rumah yang tiada zikrullah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Allah sangat menyukai rumah yang selalu diisi dengan bacaan Al-Quran. Dalam rumah tersebut, ayat-ayat suci mengalir dengan indah, mengisi setiap sudut dengan cahaya dan keberkahan, menyatu dengan tangisan anak-anak, tawa keluarga, dan doa-doa yang terucap dengan tulus. Rasulullah bersabda, "Sinarilah rumah-rumah kamu sekalian dengan bacaan Al-Quran." Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Kemudian dalam Al-Isra ayat 82, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian." Rasulullah juga bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya." Surat Al-Baqarah. Menurut para ulama tafsir, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti juga perintah membaca Al-Quran. Jika mendengar saja sudah mengundang rahmat, apalagi membacanya. Dari beberapa pemaparan ini, bisa kita ketahui bahwa rumah yang tidak diberkahi dan tidak disukai oleh Allah adalah yang tidak melakukan upaya-upaya tersebut. Selain itu, masih ada tanda-tanda rumah yang ditolak atau dicabut keberkahannya. Rumah yang dipenuhi dengan ibadah memang akan diberkahi oleh Allah. Namun, jika tempat itu disalahgunakan untuk dosa, seperti perzinaan, berkahnya akan dicabut olehnya. Tindakan suci dan hati yang tulus di rumah yang memancarkan keberkahan, seketika itu akan lenyap karena kejahatan dan dosa yang terjadi di sana, serta akan ada kerugian dan kehancuran. Kemudian, berkah Allah tidak akan turun pada rumah yang menyimpan makanan buruk atau yang diperoleh dari sumber yang tak layak, seperti makanan haram atau meragukan. Kualitasnya makanan yang kita konsumsi mempengaruhi hubungan kita dengan Sang Pencipta. Pintu rezeki yang semula terbuka lebar dapat tertutup dan keberkahannya hilang jika di dalam rumah tersebut ada pengkhianatan. Allah mencintai kejujuran dan kebenaran, dan Dia mengetuk pengkhianatan. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menceritakan banyak pengkhianatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Rumah-rumah yang tidak pernah digunakan untuk hal-hal baik dan ibadah berpotensi kehilangan malaikat penjaga. Jika rumah hanya diisi dengan kegiatan negatif dan tercemar oleh dosa, malaikat rahmat tidak betah dan akan pergi menjauhi rumah tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk pada penghuni rumah tersebut, karena mereka kehilangan perlindungan spiritual dan keberkahan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.